Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan menerima sabda Tuhan. Dan sebelumnya kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, kami datang bertelut ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah limpahkan pada hidup kami satu persatu. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami dengan penuh kebahagiaan, juga kami bangun dengan badan yang sehat. Ini semua karena kasih Tuhan kepada kami. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa beraktivitas sesuai akan pekerjaan kami masing-masing pemberian Tuhan. Dan kiranya sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dan firman Tuhan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini kita akan ambilkan dari Markus 4 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang kemarin mendengarkan firman Tuhan dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kehidupan kita pasti kita pernah merasa takut. Iya, kata takut di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mengancam jiwanya. Rasa takut pasti dialami oleh semua manusia, dari balita sampai dengan orang tua sekalipun. Sebagai contoh untuk anak kecil atau balita merasa takut jika mereka ditinggal oleh orang tuanya. Untuk anak remaja juga mengalami rasa takut di dalam kehidupannya. Sebagai contoh aja, takut apabila tidak bisa naik kelas. Takut jika orang tuanya tidak memberi uang saku, sehingga tidak bisa memberi pulsa, tidak bisa untuk jajan. Sedangkan anak-anak muda, apalagi mereka merasa takut jika tidak lulus saat ujian skripsi, takut tidak mendapat pekerjaan seperti yang dicita-citakannya, atau takut jika cintanya bertepuk sebelah tangan. Untuk seorang ibu, sebagai ibu, apalagi seorang ibu ini penuh sekali dengan ketakutan. Sebagai contoh yang kecil saja ya, seorang ibu akan merasa takut akan pergaulan anaknya di luar rumah.
takut anak-anaknya terlibat narkoba. Seorang ibu juga akan takut jika anaknya belum mendapat jodoh atau belum mendapat pekerjaan. Nah, bagaimana seorang ayah? Seorang ayah pun pasti juga mempunyai perasaan takut di dalam hidupnya. Misalnya saja apabila pendapatannya atau gajinya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga ketakutan bagaimana caranya agar mendapatkan penghasilan yang lebih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkhusus saat ini, baik anak-anak, kaum muda, ataupun orang tua, kita merasa takut akan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Dan COVID-19 ini sudah memakan korban yang tidak sedikit, sehingga mereka berupaya untuk mencegah dengan mungkin mengikuti protokoler yang sudah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan lewat pemerintah. Ya, rasa takut. Rasa takut ada pada diri kita. Sebenarnya ini manusiawi. Artinya bahwa semua orang hidup pasti mengalaminya. Begitu juga pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami ketakutan. Sebagai contoh, pada saat mereka sedang berlayar, tiba-tiba ada badai, sehingga perahu mereka yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Bahaya besar mengancam, sehingga mereka pun yang ada di kapal itu semuanya ketakutan. Ini terlihat di dalam Markus 4 ayat 37 yang demikian sabda Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi rasa takut yang ada pada diri kita masing-masing? Di dalam Markus 4 ayat 39 sampai 40 yang begini tadi firman Tuhan, ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sedangkan pada ayat ke-40, lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah jawaban yang harus kita yakini, bahwa percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua rasa takut, semua rasa cemas, rasa susah akan sirna karena pertolongan Tuhan Yesus. Sehingga marilah kita harus berserah dan mohon pertolongan Tuhan Yesus yang akan mampu mengatasi rasa takut. Bahkan kita mempunyai keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan apapun itu situasinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita selalu mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Niscaya segala beban kita akan diangkatnya. Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita semua dan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.